Wanita itu menaburkan sebiji kacang kedelai yang telah dibuahi ke dalam pot bunga. Benih dengan cepat menembus penjara tanah. Muncul bunga merah. Di tengah bunga muncul seorang manusia kecil. Gadis ibu jari. Wanita yang mandul selama bertahun-tahun tidak percaya bahwa dia masih bisa memiliki seorang anak di usia senja. Untuk merawat gadis ibu jari dengan baik, dia membuat tempat tidur dari cangkang kenari untuknya, dan meletakkannya di meja di kepala tempat tidurnya, agar bisa memperhatikannya setiap saat. Gadis ibu jari yang baru lahir penuh dengan rasa ingin tahu terhadap segala sesuatu di sekitarnya. Melompat-lompat di atas benang wol. Wanita itu melihatnya begitu lucu, lalu meletakkannya di tengah piring. Di sekelilingnya diisi dengan air. Wanita itu merasa itu terlihat sangat indah. Dia berpikir dia akan hidup bersama gadis ibu jari selamanya. Namun apa yang terjadi selanjutnya menghancurkan mimpinya. Pada malam hari, seorang bibi katak memanfaatkan kesempatan saat si gadis jempol tertidur. Menggendong bakul kenari gadis itu, lalu melompat keluar jendela. Hanya karena dia ingin mencarikan istri untuk putranya yang berupa katak. Jelas sekali gadis jempol adalah pilihan yang paling tepat. Dia membawa gadis jempol kembali ke dalam gua katak, dan memanggil putranya, untuk melihat dengan jelas dialek gadis jempol. Katak segera tertarik pada calon menantunya yang dipilih oleh ibunya, agar pernikahan dapat berjalan sesuai prosedur. Bibi katak pertama-tama meletakkan gadis jempol di atas helai daun di kolam, menunggu dia bangun. Menemukan dirinya berada di tempat yang belum pernah dilihat sebelumnya. Saat dia terkejut, dua katak melompat ke arahnya. Dia akan segera menjadi pengantin baru putranya. Besok dia akan melamar. Si gadis jempol terlihat bingung. Menikahi katak jeruk bukanlah pilihan yang diinginkan. 3 ikan mas di kolam memutuskan untuk membantunya setelah mendengar. Mereka menyelam ke dalam air, menggigit batang daun teratai. Si gadis jempol kemudian naik daun teratai itu, melayang terus maju, hampir jatuh dari air terjun. Seekor kumbang tanduk membawanya terbang ke atas pohon. Namun si gadis jempol mengatakan bahwa dia tidak bisa memanjat pohon. Tidak ada pilihan. Kumbang tanduk hanya bisa membawanya terbang kembali ke tanah. Setelah berpisah dengan kumbang tanduk, si gadis jempol berdiri di atas tumpukan tanah kecil sambil menatap kejauhan. Tiba-tiba seekor burung layang-layang terbang rendah, dan mendarat di atas pohon besar. Si gadis jempol melihat hal itu. Cepat berlari ke arahnya dan tanyakan apakah dia terluka. Burung layang-layang mengatakan bahwa benturan dengan intensitas rendah seperti itu tidak akan menyebabkan cedera pada dirinya sendiri. Kemudian mereka saling bertukar nama. Gadis jempol menceritakan pengalamannya. Burung layang-layang sangat merasa simpati. Mereka segera membuatkan sarang ayam untuknya dan hidup bersamanya. Burung layang-layang berlatih terbang setiap hari. Gadis jempol tertawa terbahak-bahak di sampingnya. Namun waktu bahagia selalu singkat. Waktu berlalu dengan cepat. Dari musim panas berubah menjadi musim gugur. Suhu juga tiba-tiba turun. Burung layang-layang mengatakan dia akan terbang ke selatan. Bertanya apakah gadis jempol bersedia ikut. Namun gadis jempol enggan meninggalkan hutan ini, dan berjanji akan bertemu lagi dengan burung layang-layang tahun depan. Setelah burung layang-layang pergi, segera musim dingin yang bersalju tiba. Hewan itu berlindung di dalam batang pohon yang kosong sambil menahan salju. Cuaca dingin seperti ini sungguh tak terduga baginya. Si gadis berjempol kecil tak ingin membeku sampai mati. Di tengah dunia salju dan es ini, hanya bisa menahan dingin dan mencari makanan serta tempat tinggal di luar. Seekor tikus mendengar permohonan tolong si gadis berjempol kecil, lalu muncul dari tumpukan salju. Dengan niat baik, tikus membawa si gadis berjempol kecil ke liangnya, dan membuatkan sup panas untuknya, untuk mengusir dingin dan menghangatkannya. Si gadis berjempol kecil bersyukur kepada tikus yang memberikan bantuan di saat genting. Saat dirinya hampir membeku sampai mati, ia memberikan pertolongan. Dia memutuskan untuk sementara tinggal di liang tikus, membersihkan semua kebersihan di dalam liang untuknya, dan dengan sukarela mengambil alih pekerjaan merawat tikus. Si ibu tikus merasa gadis ini baik. Dia mengatur pernikahan yang bagus untuknya. Pengantin pria adalah seekor tikus tanah. Meskipun dia sangat tidak suka dengan orang di depannya, namun demi menghormati nyonya tikus, dia tetap duduk di samping tikus tanah. Tikus tanah sangat menyukai gadis kelingking, maka dia langsung memutuskan untuk membawa gadis itu ke kamar pernikahannya. Namun di ujung terowongan muncul seekor burung layang-layang. Gadis kelingking langsung mengenali burung itu. Setelah tikus tanah dan tikus itu pergi, dia diam-diam mendekati burung layang-layang, dan bertanya mengapa burung itu muncul di sana. Burung layang-layang mengatakan bahwa dia terjatuh karena hujan es di tengah perjalanan ke Afrika Selatan. Selama beberapa hari berikutnya, gadis kelingking diam-diam memberikan selimut kepada burung layang-layang tanpa sepengetahuan nyonya tikus, makanan dan air. Hal ini membantu burung layang-layang pulih setelah musim dingin. Hingga tiba musim semi, burung layang-layang terbang kembali ke tanah. Tikus tanah datang setiap hari ke rumah tikus tua ini, mendengarkan nyonya jempol bernyanyi. Namun dihadapkan pada sosok hitam di depannya, nyonya jempol sungguh tidak ingin menikah dengannya. Saat dia bingung, burung layang-layang muncul di pintu gua.
meminta Nyonya Jempol untuk pergi bersamanya. Setelah mempertimbangkan berulang kali, dia akhirnya duduk di punggung burung layang-layang, dan berterima kasih kepada tikus tua. Burung layang-layang membawanya terbang ke selatan. Di perjalanan, dia melihat pegunungan dan danau yang lebih luas. Bukan lagi hutan kecil itu. Akhirnya mereka berhasil mencapai selatan. Ini adalah kerajaan orang kecil. Raja Peri Bunga dengan hangat mengundangnya untuk tinggal. Setelah itu, Raja membawanya jalan-jalan setiap hari. Seiring berjalannya waktu, mereka berdua mulai merasakan cinta.